Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk pertemuan ke-13. Hari ini tanggal 4, minggu depan tanggal 11. Baru habis itu 1 minggu setelah itu kita sudah UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester kita bahannya adalah dari Excel dan PPT. Dan cara pengerjaan UASnya masih sama kayak yang kemarin, yaitu nanti Anda unjuk kinerja dengan cara merekam, terus nanti Anda share screen, Anda jawab. Karena dengan begitulah saya bisa mengetahui Anda paham mengikuti atau tidak, atau bagaimana tentang komputer. Ya, karena namanya komputer nggak mungkin teori. Komputer itu ya namanya praktek. Tapi cara untuk mengetahui praktiknya, dengan cara Anda rekam sendiri, saya sudah ajari cara pakai Zoom-nya, cara ngupload-nya sudah saya ajari, kalau nggak terbuka pun udah saya ajari gimana tekniknya. Jadi tidak ada lagi hal yang Anda jadikan sebagai penghalang begitu ya. Kecuali mungkin kemalasan dan lain sebagainya. Ya, kalau memang belum punya laptop, doain aja, bismillahin aja, mudah-mudahan tahun ini 2022 punya. Ya, kalau masalah kamu tidak punya, bahkan mahasiswa saya di PPKN, dia orang Tanjung Merawa, dia terpaksa membooking temannya, ketua kelas, untuk ketemu di UMSU, di pendopo UMSU, minta tolong ketua kelasnya bawain laptopnya, dipinjem. Terus anak itu ngerekam di kampus, habis itu dia kirim. Dan saya ketemu di kampus kemarin. Saya langsung kasih jempol, insya Allah kalau kamu memang serius, nilai kamu akan saya tambah, saya bilang. Karena saya tidak menilai berdasarkan itunya, tapi usahanya begitu ya. Itu terkait itu, ya itu sisi motivasi. Jadi ujian kita nanti adalah Excel dan PPT. Kalau Word sudah berlalu kemarin, UTS. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT kepada teman-teman sekalian. Nah, bagaimana bekerja dengan PPT? Saya akan jelaskan secara kilat. Sebelum ini terjadi, teman-teman, saya nanti akan menyuruh kalian untuk buat tugas. Saya mau nyuruh kalian untuk membuat PPT sekeren yang saya buat ini. Kemudian teman-teman nanti bisa untuk membuatnya seperti ini. Gimana caranya membuat PPT yang menarik ya? Dalam waktu yang singkat. Ya, tapi ingat, kelemahan PPT adalah PPT ini berat ketika dijalankan. Berat itu maksudnya dia memakan memori. Coba Anda perhatikan ya. Saya coba jalankan ini task manajernya ya. Saya klik kanan, mana nih task manager? Kontrol Alt. Lihat ya. Saya akan coba jalankan task manager. Ini lihat. Jadi proses itu dia banyak makan memori. Jadi PowerPoint saya ini dan Zoom-nya ini yang gede ya, memakan memorinya. Jadi proses kerjanya itu bisa terlihat di sini. Ini memori saya ini berjalan tinggi terus. Karena lagi bekerja dua proses. Satu Zoom, satu lagi PPT. Nah, ini namanya proses, teman-teman. Nah, saya nggak bahas ini karena ini bagian komputer. Anak komputer yang tahu ini. Oke, saya stop dulu ya. Nah, bagaimana cara membuat PPT seperti ini nanti? Caranya adalah, yang pertama, kita dalam mengerjakan PPT itu, kita sekarang tidak perlu lagi mendesain dari awal. Kenapa saya katakan tidak perlu mendesain dari awal? Karena sudah banyak template-template yang bisa kita pakai. Template ini adalah bentuk yang bisa kita pakai. Misalnya, kamu pengen cari tema education. Kamu tinggal klik aja nanti dari new ya, new. Kamu tekan education, nanti akan muncul banyak hal. Kamu misalnya mau pengen pakai school design. Kamu nanti tinggal klik, kemudian kamu create. Kamu klik create, nanti dia akan mendownload, nanti otomatis akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, kemudian nanti kamu tinggal mengisi-ngisinya aja, supaya keren. Ya, kamu isi judulnya, kamu bisa isi gambar-gambar di sini, ya, kamu bisa ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan kepada anak-anak. Ingat, tujuan dari PPT kita ini adalah kita nanti mau menjadi calon guru sekolah
dasar. Anda anak PGSD. Berarti nanti Anda tamat akan menjadi guru, Anda akan menjadi guru SD. Nah, berarti gimana caranya bikin PPT sesuai dengan keperluan kita menjadi guru SD nanti. Kayak mana kita bisa membuat suatu PPT yang menarik tentang materi SD kepada anak-anak. Dan kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara merekamnya menjadi sebuah video pembelajaran. Hari ini tujuan perkuliahan kita adalah kalian akan menghasilkan satu PPT. Dan nanti akan dikumpul ke satu orang. Saya akan unjuk nanti satu orang. Setelah dikerjakan PPT-nya, dikumpulkan, kemudian nanti minggu depan, teman-teman akan merekam PPT yang sudah teman-teman buat. Itulah kegiatan kita minggu depan, dan itu akan menjadi satu media pembelajaran. Ingat, PPT ini adalah tujuannya untuk menjadi media pembelajaran. Kira-kira udah bisa dibayangkan apa kegiatan kita hari ini dan minggu depan? Sudah bisa terbayang? Berarti hari ini bikin PPT-nya dulu, sampai nanti hari Senin depan dikumpul lagi. Itu tugasnya, bukan merekam ya. Baru setelah itu, baru Anda rekam tugas Anda tersebut. Nanti saya jelaskan minggu depan cara merekam yang baik. Sebenarnya sama aja sih, pakai Zoom juga. Siap direkam, nanti baru dikirim. Itulah minggu depan. Baru minggu depan, disitulah terakhir semua tugas masuk. Jadi yang merasa belum siap tugasnya, yang merasa masih ada yang belum, masih ada kesempatan. Dan minggu depan terakhir. Karena saya akan melaporkan nilai akhir ke fakultas. Apakah nilai Anda A, apakah nilai Anda B, apakah nilai Anda, dan seterusnya C. Seperti itu. Jadi kerjakan semua. Jangan sampai nanti yang nilai 0 tadi tidak mengkonfirmasi nilainya. Saya sudah jujur, sudah saya share screen tadi kan. Jadi saya tidak ada bohong-bohong. Ya, di kelas lain juga tadi sudah langsung saya nilai juga ya. Ini di kelas Bahasa Indonesia tadi ini juga sudah saya tunjukkan. Ada beberapa orang ini nggak bisa ngumpul. Di anak A pagi juga tadi ini ada 2 orang. Ini nilai 0 ini. Ada 2 orang yang nilai 0. Dan ini juga sudah saya sampaikan tadi ke mereka. Jadi saya tidak menganaktirikan kelas D gitu ya. Semua sama. Bebannya semua sama. Oke ya, baik. Nah, bagaimana cara membuat PPT? Nah, saya akan langsung jelaskan tutorialnya. Yang pertama adalah silakan buka Google. Kita akan menggunakan PPT yang langsung online, yang cepat. Jadi nggak perlu lambat. Ketik di Google Slides Go, kemudian enter. Setelah kamu ketik Slides Go, kamu pilih yang paling atas, Slides Go. Setelah kamu pilih Slides Go, nanti akan muncul seperti ini. Biasanya teman-teman nanti akan diminta untuk login dulu. Nanti teman-teman login dulu. Oke, teman-teman login dulu. Oke, setelah teman-teman login, kemudian nanti kamu bisa memilih nanti gaya apa yang ingin kamu pilih. Mana yang mencerminkan atau yang ingin kamu pakai begitu ya. Nah, biasanya kita milih pakai education. Karena pendidikan ya. Nah, teman-teman nanti di sini diberikan filter. Filter ini untuk mensortir. Teman-teman bisa mensortir misalnya. Apa? Saya pengen nanti Anda buat materinya tentang pelajaran kelas berapa kira-kira kita sepakat matematika ya, matematika. Anda ini kan matematika SD ya. Oke, udah gini aja. Saya pengen nanti Anda mengambil materi-materi tentang matematika SD nanti sebagai tugas yang Anda buat PPT. Nah, berarti kalau mau pakai matematika berarti kita pakai di sini grades-nya pakai yang elementary. Karena sekolah dasar ya. Pakai sortirnya elementary. Kemudian subjeknya ambil yang matematik. Boleh juga yang lain sih, bebas sih mau pakai physical education juga boleh, math ya. Kemudian kamu kliklah lisensi ya. Lisensi ini artinya lisensinya ya, lisensinya. Pilihlah yang
free karena kita belum bisa pakai yang berbayar. Oke. Nah, next. Habis itu pilihlah di bawah ini mana yang kira-kira keren kamu rasa. Nah, misalnya kamu suka ya, inilah yang tadi yang saya tunjukkan tadi, yang ini teman-teman. Jadi yang tadi itu saya download dari sini. Ya, kamu bisa pakai bebas mana aja yang mau kamu pakai. Misalnya kamu tertarik mau pakai yang ini, kamu langsung klik download. Kamu download, kamu pilih PowerPoint. Nanti dia akan mendownload, di sebelah kiri akan muncul. Nanti di sini akan muncul dia mendownload. Ini banyak sekali orang-orang yang tidak terlihat apanya, mukanya ya teman-teman. Mungkin lagi sibuk ya, lebih sibuk dari dosen ya. Oke, nah misalnya ini sudah terdownload, langsung kita buka, open. Jadi kita nggak usah lagi membuat dari awal ya, kita langsung pakai aja dari yang sudah ada gitu. Tapi kalau teman-teman pengen mendengarkan tutorial saya dari awal, saya nanti akan mengupload yang anak A pagi ya. Di situ saya ada menjelaskan tentang tutorial dari awal. Nah, misalnya nih, Anda klik enable editing. Nah, teman-teman di sinilah kekurangan dari APPT ini ya. Kenapa saya katakan dia agak lambat? Dia banyak makan memori. Jadi sedikit lambat ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang kamu buat adalah nanti di paling atasnya itu kamu bikin nanti logo ya. Kamu pakai logo UMSU ya. Jadi kamu pakai logo UMSU. Ini hanya contoh ya, kamu nanti bebas ya milih mana aja ya. Gayanya ya, boleh kamu pakai yang ini, boleh pakai yang lain juga, bebas, tidak saya batasi. Ini saya copy dulu ya. Ini adalah contoh saya tadi di kelas A pagi sebelum masuk di kelas kalian tadi. Nah, ini dia dirapikan ya, teman-teman, dirapikan di sini. Ini nggak bisa digeser ya, oke. Ini kecilin lagi, sedikit lagi. Ini dikecilin juga lagi. Nah, kemudian satu lagi ini dipakai ini ya, kampus merdekanya. Habis itu di copy ke sini. Nah, udah siap ini teman-teman, jadi nggak pala sulit ya, tinggal copy paste aja ya. Nah, nanti misalnya kamu ambil apa judulnya, kamu langsung boleh ganti ini di sini judulnya apa. Misalnya pecahan gitu ya. Sorry. Sorry. Ini di apa dulu, ini di block dulu ya, di delete juga boleh. Setelah delete lagi sekali lagi nggak apa-apa, boleh juga di delete lagi. Nah, delete lagi. Ini kamu delete lagi sekali lagi boleh. Kemudian nanti kamu boleh nanti ketik di sini ini yang ini. Ctrl CV. Baru kamu buat nanti di sini yang ini delete aja. Kamu ketik langsung yang namanya pecahan. Misalnya kamu mau ngasih materi tentang pecahan gitu ya. Kemudian kamu kasih warna di sini boleh. Kamu kasih warna apa? Misalnya warna biru, merah atau apa gitu. Nah, misalnya ini outline. Oke, stylenya misalnya oke. Kalau kurang bagus juga bisa dipilih bebas, terserah mana yang lebih nampak lah ya. Misalnya ini ya. Kalau ini kurang bagus, ini bisa di delete ya, bisa di delete. Nanti kamu bisa copy ini aja. Oke, kamu copy ini, kamu bisa letak di atas lagi, baru kamu ketik judulnya apa. Misalnya pecahan gitu ya. Pecahan. Nanti kamu letak di tengah-tengah dia ya. Pakai Ctrl E ya. Ini nanti namamu ya di sini. Siapa namamu misalnya? Ini Supriyanti. Kayaknya ini lagi sibuk mengerjakan tugas yang lain dia. Sambil menulis. Ya, oke, misalnya nanti jangan lupa diketik nanti prodi apa ya? Prodi SD 1 di pagi dah. Pak Supriyadi ini kayaknya kurang besar yang ini Pak. Ini tinggal bisa ditarik ke atas, digeser ke bawahin sedikit boleh. Nah, udah selesai seperti ini. Nah, habis itu nanti kamu masuk slide kedua. Di slide kedua ini teman-teman ceritakanlah, buatlah dulu materi pengantar ya. Materi pengantar. Maksud materi pengantar itu adalah di sini kamu, bentar, saya hapus dulu ya. Ini delete dulu ya, delete. Nanti di sini kamu ambil materinya itu adalah yang kamu ambil gambar-gambar, misalnya tentang pecahan. Kamu ambil gambar pecahan dari Google gitu. Gambar pizza. Nah, misalnya pizza ini
Ini kamu ambil, ini kamu copy. Ini pizzanya, ini yang nampak kepotong ya, yang nampak kepotong deh, supaya nanti kita bisa ngejelasin tentang konsep pecahannya. Nah, misalnya yang ini ya, ini. Misalnya ini save image. Habis itu download ya, simpan. Setelah ke download, habis itu ambil, baru copy ya. Kita kan mau menjelaskan konsep dasar pecahan misalnya. Nah, habis itu ini letakin di sini. Nah, udah letakin, habis itu besarin. Nah, besarin seperti ini. Terus nanti kamu bisa kasih kata-kata. Kasih kata-katanya misalnya seperti ini, ambil dari sini kata-katanya. Misalnya ini ya, ini copy, ke sini, Ctrl V. Atau dari sini ya, ini ambil aja ini, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, buat di sini. Apa yang terpikir oleh? Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira apa yang terpikir oleh mereka kalau nengok ini? Coba, siapa yang bisa? Coba hidupkan. Nah, mikrofonnya, misalnya kan seperti itu ya. Anak-anaknya nanti jawab, Bu, ini pizza, Bu. Ini ada dipotong-potong, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah, barulah nanti, ya benar. Nah, jadi anak-anak, benar sekali. Inilah materi pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang pecahan. Ya, barulah kamu mulai masuk dengan cerita kompetensi dasar ya. Apa aja kompetensi dasar yang dibutuhkan dari anak-anak terkait pelajaran ini. Kemudian setelah kompetensi dasar, halo teman-teman, ini yang lagi saya share screen nampak kan? Terlihat kan? Terlihat, Pak. Nanti habis itu, setelah nanti kamu masuk kompetensi dasar, kamu juga nanti buat di situ nanti tujuan pembelajaran. Nah, nanti kamu sampaikan, hari ini Ibu pengen kalian paham apa itu pecahan, kayak mana cara ngerjainnya, begitu-begitu ya. Nah, habis itu nanti barulah kamu masuk ke materinya. Nah, hari ini kita bahas apa aja nih? Nah, barulah kamu ceritakan. Nah, hari ini isi dari pelajaran kita adalah, nah ini isi dari pelajaran ya. Nah, ini adalah 1, kita mau bahas dasar-dasarnya, 2, kita mau bahas ini, 3, kita mau bahas ini, 4, kita mau bahas ini. Udah selesai. Barulah kamu cerita. Nah, oke, tadi kan Ibu sudah gambar pizza. Oke, coba siapa yang bisa tahu ini? Kalau Ibu ambil satu pizzanya, berapa ya yang sudah Ibu ambil? 1 dari sekian misalnya. Baru cerita. Terus jelaskan. Baru jangan lupa nanti kamu kasih soal latihan ya. Nanti kasih soal latihan. Soal latihan itu adalah yang mencerminkan tujuan pembelajaran untuk mengukur kemampuan mereka sudah paham atau tidak dengan materi yang sudah kamu berikan. Setelah kamu kasih latihan, jangan lupa kasih kunci jawaban di belakangnya juga. Setelah kamu kasih kunci jawaban, nanti di slide terakhir, jangan lupa berikan kata-kata motivasi. Kasih kata-kata motivasi ya. Berikan ke mereka kata-kata motivasi. Misalnya kata-kata motivasi apa? Nah, pekerjaan yang sederhana dikerjakan hari ini lebih baik dari pekerjaan yang sempurna tapi dikerjakan besok. Nah, misalnya itu kata-kata motivasinya, baru tutuplah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kamu sertakan di sini Instagram kamu, Facebook kamu, nomor handphone kamu gitu ya. Itulah tugas yang akan kalian kerjakan untuk minggu depan. Nah, untuk memudahkan kita, saya minta tolong kepada, ini langsung kita minta siapa di sini yang cekatan untuk membaginya nanti. Kaila Anastasia ya. Kaila Anastasia, saya minta tolong kepadamu. Nanti coba kamu bagi materi SD yang ada hubungannya dengan matematika. Ya? Ya, baik, Pak. Nanti kamu cari boleh dari buku, dari silabus juga boleh. Kalaupun mau fokus di kelas tinggi, boleh yang di kelas tinggi aja ambil. Ambil yang kelas tinggi aja yang 4, 5, 6. Ya? Ambil yang khusus di kelas 6. Nah, bagi sesuai sebanyak mahasiswa di kelas kita. Bagikan. Misalnya satu apa pecahan. Misalnya kamu nanti kan udah bisa bagi tuh. Pecahan itu kan nggak mungkin semua pecahan dibahas. Ambil aja satu materi yang bisa dijelaskan untuk satu PPT.
untuk satu pertemuan gitu. Misalnya pecahan senilai. Dah, nanti dia fokus nanti akan ngejelasin tentang itu. Bisa dipahami? Berarti satu orang beda-beda judul gitu ya, Pak? Benar, satu orang beda-beda judul lah. Biar nanti kita Baik. kaya. Nanti kita jadi banyak nanti punya kita. Nanti kalau kalian udah jadi guru, misalnya kalian malas ngajar, nanti kalian bisa pakai nanti punya teman kalian ini. Coba anak-anak ibu tonton ini, punya ibu Kaila Anastasia ini bagus banget ini, kawan ibu kuliah dulu ini. Dia menjelaskan di sini tentang persen, tentang pecahan persen dan per mil. Misalnya Milawati kan lagi mengajar kan, Mila lagi ngajar misalnya. Mila tiba-tiba dia nggak dapat ide, aduh aku pakai apa nih hari ini ngajar ya? Ah pakai punya Kaila aja lah. Nah yaudah pakai aja punya Kaila. Nanti PPT-nya juga kan akan kita kirim di grup. Nah untuk mengumpulkan PPT, Bapak minta tolong kepada Devia Alfriana. Ya Devia, kamu mengumpulkan Iya, PPT. Pak. Kamu bagian untuk mengumpulkan PPT. Jadi nanti langkah pertama Kaila bagi dulu. Kaila siapa kira-kira teman untuk berdiskusi kamu yang bisa kamu ajak? Satu orang atau dua orang? Siapa yang mau kamu? Mungkin Elvina Azaria mungkin, Pak. Oke, Elvina Azaria. Ada lagi? Perlu satu lagi? Untuk menentukan materinya? Mailisa Afriska, Pak. Oke, baik. Melisa Priska. Kepada dua orang yang disebutkan tadi, saya berikan mandat, ya, mandat untuk membantu Kaila menentukan materinya. Mailisa, terus siapa lagi tadi? Elvina. Elvina sama Kaila. Anda bertiga nanti buat materinya susunannya ya. Nanti Anda boleh Anda ketik di Word nanti. Jangan lupa buka kurung kelas berapa ya. Misalnya 1 titik pecahan senilai. Buka kurung 4 SD gitu aja nanti bikin. 2 apa misalnya skala. Buka kurung 5 SD gitu ya. Buat gitu ya. Setelah kamu udah kasih itu nanti Bapak nanti yang bagi. Setelah Bapak bagi nanti baru teman-teman langsung kerja. Oke? Silakan gunakan slides go. Ambil dari situ. Tadi saya sudah contohkan. Jangan lupa di awal dibuat dulu seperti yang tadi. Silakan tonton ulang nanti videonya. Setelah selesai semua, nanti kirim ke Devia Alfriana. Kasih ke dia Devia Alfriana Japri. Nanti Devia rapikan ya Devia. Buat namanya nanti 1 garis bawah nama Devia baru garis bawah NPM. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Nanti setelah siap itu nanti kamu akan winrarkan. Cara mewinrar nanti tanya sama Elvina. Elvina kemarin udah paham kok cara mewinrarkannya. Kalau kamu udah paham ya udah nggak usah tanya. Tapi kalau belum paham tanya Elvina nanti. Setelah kamu winrar, kamu kirim minimal sampai hari Senin. Seperti yang tugas yang kemarin. Ada pertanyaan? Teman-teman silakan sebelum saya tutup. Jadi tugasnya hanya membuat PPT. Sesuai dengan materi yang nanti dibagi oleh Kaila, Mailisa, sama Elvina. Nanti akan dibagi sebanyak mahasiswa ya, Kaila. Carilah materi-materi yang menarik lah. Yang juga tidak terlalu panjang sekali untuk dijelaskan. Cukup nanti 1 PPT. Teman-teman kerja langsung PPT-nya, buat menarik, pakai slides go, siap kamu kerjakan, kasih ke Devia. Devia nanti menyusun rapi satu semua, nanti Devia udah siap hari Senin, kumpul ke grup. Pak, ini semua tugas PPT-nya. Setelah itu, mana tahu ada teman-teman yang pengen pacu ya, tahu pacu kan? Pengen duluan gitu ya. Silakan Anda sudah, tapi jangan dulu lah. Saya mau komentari dulu. PPT-nya nanti saya komentari minggu depan. Setelah saya komentari minggu depan, baru Anda melakukan rekaman. Ngerti maksudnya kan? Setelah saya komentari, baru Anda rekam. Jangan langsung Anda rekam sendiri. Anda mau pacu-pacuan. Nanti belum tentu benar, salah pula. Ya kan? Setelah itu saya bilang rekam, silakan Anda rekam, baru minggu depan itulah tugas akhir kita. Habis itu kita sudah selesai, tinggal UAS. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Dan minggu depan itu adalah terakhir semua tugas dikumpul. Yang merasa masih tugas-tugasnya ada yang belum selesai, jangan lupa diselesaikan. Nanti takut kamu udah capek mengerjakan banyak tugas, tapi kamu dapat nilai B. Yang kasihan kamu. Walaupun teman-teman lelah, capek, tapi teman-teman yang bertambah ilmunya. Saya rasa demikian untuk hari ini.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Mana tahu ada yang masih bingung. Pak, izin bertanya. Tadi Silakan. kan saya masuknya pada saat Bapak sudah nge-record. Tadi saya lihat nama saya di Microsoft Word-nya 0, padahal saya udah mengirimkan tugas saya ke Elvina. Siapa namamu? Hoirunisa. Oh ya, coba kita cek. Nisa. Ya, coba mungkin ada kesalahan mungkin, nggak apa-apa. Kita cek ke atas, belum ada. Pak, izin Pak, dia ngumpulnya terlambat Pak, tadi pagi, jadi rekapannya belum saya rekap ulang. Oh iya, nanti Nisa, batasnya kan jam 7. Batasnya kan jam 7 malam. 7 malam. Ya. Ya, berarti ya udah setelah itu sudah kita hitung. Saya tadi lengket. Mohon maaf, lengket di tempat saya. Apakah di tempat teman-teman lengket juga? Iya sama Pak. Sama Pak. Ya, pokoknya kalau sudah lewat dari jam 19, itu sudah kita hitung terlambat. Intinya seperti itu. Nanti Devia juga begitu ya, Dep? Iya Pak. Nanti kasih laporan ya, Dep. Kasih laporan nanti siapa yang sudah mengumpul dan belum. Supaya kita itu ada kemandirian lah. Saya tahu Anda ke puncak gunung bersama cowok Anda. Terus Anda mungkin lagi jalan-jalan, pegang tangan, dan lain sebagainya. Tapi tugas juga harus tetap diselesaikan. Walaupun Milawati Dalimunte dia kemarin memegang ikan mas yang besar. Dan itu keren banget di statusnya. Saya pengen komen sebenarnya. Mil, bawainlah Mil. Besar banget. Ya itu dari kolam kamu ya. Saya mau bilang gitu. Nggak tahu saya jadi komen apa nggak saya lupa. Karena waktu itu saya lagi sibuk. Saya udah mau komen itu waktu itu. Bus gede banget ya Mil ikannya gitu. Keren ya pulang ke kampung. Dia senang banget kemarin pulang kampung. Ye katanya. Kebetulan karena berteman di WA jadi lihat status WA kalian lah gitu ya. Tapi saya bukan kepo lah. Karena itu bukan kerjaan saya. Yang kepo itu yang di samping kiri Mila itu, yang di belakang Mila. Itu kepo dia, mau nengok-nengok Mila. Ya. Mila ngapain adek? Abang. Oh, itu abang saya, Pak. Iya, bercanda loh. Ya, maksudnya abangnya juga pengen tahu. Adekku ini kuliah apa enggak gitu kan? Pokoknya adiknya kuliah dengan semangat. Oke ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada lagi udah jelas, selamat bekerja, Kaila, Elvina, sama ini. Khairunisa, yang tadi itu nanti kamu laporkan kembali, nanti Elvina kasih laporan baru ya, buat nanti yang terbaru ya, list terbaru gitu ya. Elvina nggak usah langsung dilapor hari ini, lapornya ke minggu depan aja lagi. Hari Senin depan aja. Kalau juga Senin depan juga nggak juga ngumpul, berarti itu udah keterlaluan. Ya kan? Ya Elvina ya? Nggak usah tiap hari datang satu kau kumpul, lapor ke guru. Datang satu kumpul, capek juga kamu kan? Kumpul aja dulu dah, tapi kamu bikin file kamu nanti list tambahan yang terlambat ngumpul. Gitu nanti nama filenya. Ya. Oke guys. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke guys. Ada pertanyaan? Sabita, kenapa kamu diam-diam aja hari ini? Saya pengen dengar suaramu. Kayak nggak semangat gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kakak-kakak yang kemarin kamu masukkan di statusmu ya. Dia lagi berat banget. Siapa itu? Artis itu ya. Dia lagi merasakan berat gitu. Sama seperti yang aku rasakan. Gitu ya. Lalalala. Oke lah, nggak apa-apa. Memang begitulah kita mencerminkan perasaan kita. Teman-teman, jangan nanti gara-gara saya bilang gitu, Anda ngeblok saya ya. Ini Pak Supriyadi ini lebay juga ini. Kublok lah ini Bapak ini. Jangan, nggak apa-apa. Ya itu adalah ekspresi kamu. Oke ya, kerjakan dengan baik. Saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kelupaan. Kalau mau lihat cara menggunakan PPT, saya ada menjelaskan bagaimana cara terjadinya hujan di kelas A pagi. Nanti saya upload, saya kirim ke grup ya. Anda nanti tontonlah. Di sana nanti keren. Saya bisa menjelaskan proses terjadinya hujan. Ada laut-lautnya, kami bikin laut-lautnya sendiri. Kami bikin awan-awannya. Kami bikin mataharinya. Kami bikin ada pohon kelapa.
Ya, yang belum kami bikin orang yang lagi berdiri lah di tepi pantai. Itu yang belum kami bikin. Terus hujannya bergerak ke atas, jadi hujannya turun ke bawah. Gitu. Ada proses. Nanti Anda tonton aja, supaya Anda ada latihan, menambah ilmu pengetahuan. Kalau PPT ini nggak perlu capek-capek lagi buat dari awal. Kita tinggal pakai template aja. Pakailah slideshow tadi, udah keren. Anda tinggal pakai isi-isi aja. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sukses tugas Anda. Saya tutup ya meeting kita hari ini. Oh, lupa foto dulu ya. Karena ada juga yang pengen foto ya, pengen narsis ya. Pengen terlihat cantik dan keren gitu ya. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Cheese. Sekarang halaman 2. Ya, jangan salahkan saya kalau kamu ada tutup mata ya. Halaman 2 sekarang. Saya hitung 3. 1, 2, 3. Oke. Baik. Makasih banyak teman-teman. Saya tutup meeting kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.